Tunggu, kamu akan membutuhkan ini nanti. Tugas pertama adalah membuat kue. Bagus sekali, ayolah. Luar biasa. Ayo mulai. Koki sudah tahu semuanya. Krim keju yang lezat. Ini akan menjadi sempurna untuk mahakarya kuliner aku. Aku akan dengan mudah mengoleskan semua lapisan krim dan menggunakan spatula untuk memberikan bentuk yang sangat orisinil. Ini akan menjadi kue pelangi yang akan aku hias dengan krim Skittle yang sangat lezat. Tunggu saja nanti hasilnya. Ini adalah spesial yang aku punya. Aku punya semua yang aku adakan. Wow, ini permen favoritku. Ini dia. Pekerjaan seorang pastry chef adalah sebuah seni sejati. Saat membuat kue, aku merasa seperti seorang seniman yang sedang menciptakan sebuah mahakarya. Pelangi yang fantastis ini hanya membutuhkan beberapa awan krim dan sepasang mata yang ceria. Ini sangat dibutuhkan. Voila! Dan ini semua selesai. Terlihat luar biasa, bukan? Dan aku akan membuat kue berbentuk hati dan menghiasnya dengan KitKat karena sayangku sangat menyukainya. Bukan begitu? Kecuali coklat saja tidak akan cukup untuk memenuhinya. Karena cara makannya luar biasa. Dan aku akan menaruh beberapa coklat lagi di atasnya. Maltese dan Skittle juga. Nenek, kamu luar biasa. Ini adalah karyaku. Oh no! Kuenya tidak terlihat bagus. Jangan khawatir, aku belum selesai. Aku masih butuh cling film dan sebanyak mungkin barang yang bisa aku dapatkan. Hal pertama yang akan aku lakukan adalah melelehkan coklatnya dengan alat pembakar superku. Yuhu! Sekarang akan menambahkan taburan warna biru yang akan terlihat sangat cantik di atas kuenya. Apakah semuanya siap? Kalau begitu, mari aku perkenalkan pada calon pemenangnya. Luar biasa, bukan? Yang penting aku pikir bukan kemenangannya. Wah, aku ingin coba kue buatan chef dulu. Aku menyukainya. Aku ingin tahu apakah kue buatan nenek sama enaknya dengan buatannya. Wah, ayo kita coba. Wah, aku sangat suka dengan coklat. Terima kasih, Nenek. Itu benar-benar keren. Oh, sepertinya ada yang salah dengan kue ini. Aku tidak suka rasanya. Pemenangnya adalah Nenek. Hore! Nona, kita punya tantangan. Tolong siapkan pasta untukku. Wow, ini tugas yang keren. Semuanya sudah bersih. Kamu datang ke tempat yang tepat. Oke, kita hanya perlu merebus mie-nya. Itu saja yang perlu dilakukan. Aku akan menonton TikTok untuk saat ini. Aku akan merebus pasta juga. Dan memotong beberapa sosis untuk gadis kecil kesayanganku. Hey! Nenek sangat manis, biar aku memelukmu. Sekaligus mencicipi sosisnya. I love you. Waktunya untuk merebus sosis dalam air mendidih. Mana sosis yang lain? Hah, hanya itu saja. Untuk memenangkan tantangan ini, kalian harus memberi kejutan kepada gadis kecil ini dengan solusi yang tidak terduga. Mie biasa tidak akan digunakan, jadi aku akan membuat mie sendiri dengan telur, susu, dan tepung. Dan aku tidak akan lupa menambahkan pewarna ke dalam adonannya. Merah muda aku pikir adalah warna favoritnya. Sekarang, tuang adonan ke dalam botol dan ayo mulai bekerja. Oke. Semuanya berjalan dengan lancar. Luar biasa, bukan? Ayo kita mulai dengan semuanya. Ya ampun, lihatlah mie buatan si Koki. Luar biasa, bukan? Ya, mie baruku sudah siap dan aromanya sangat lezat.
Yang kurang hanya sirup manis, permen beruang, dan permen lainnya. Dan mungkin sedikit lagi. Sempurna. Benar-benar sampah. Miku juga sudah siap. Dan aku akan menghiasnya dengan sosis yang terlihat seperti gurita. Oh, panas. Tidak, tidak. Di mana alat pemadam kebakaran kita? Oh, tidak banyak sekali buihnya. Oh, tidak. Semua miku gosong. Tunggu. Mungkin ada trik penyelamatnya. Kamu bisa merebus mie instan di dalam kettle. Ayo kita mulai. Come on. Aku sangat jenius. Menarik? Oh. Apa itu? Mie ini rasanya tidak enak sama sekali. Oh. Sangat cantik. Aku ngiler liatnya. Ayo kita coba. Terima kasih, Chef. Sama-sama. Lihatlah sosis ini. Menyenangkan. Sangat enak. Mie ini sangat luar biasa enaknya. Yeay, aku sangat senang. Biar aku peluk. Tugas baru kalian adalah membuat milkshake. Aku akan menyiapkannya dalam waktu singkat. Oh, aku akan mencoba yang terbaik. Aku ahli dalam hal itu. Pertama, kamu harus mengambil es krim dan mencampurnya dengan susu dalam blender. Ini dia. Oh, dan tambahkan susunya, masukkan ke dalam blendernya. Dan ayo kita blender semuanya. Maaf, Nenek, maaf. Kamu lupa tutupnya, makanya tumpah. Itu ide bagus. Coba lihat apa yang ada dalam ranselku. Apa? Tidak ada apa-apa. Aha, aku punya alat pembuat smoothie. Aku hanya perlu menambahkan permen kesukaanku dan beberapa marshmallow. Pasti rasanya enak. Yang kurang mungkin hanyalah soda. Sayang. Oh, maafkan aku tidak sengaja. Semuanya sudah siap? Adikku pasti sangat senang. Oh, Nenek, kamu mau kemana? Aku harus memetik raspberry untuk smoothiesku. Oh, rasanya enak sekali. Buah beri ini rasanya ingin sekali masuk ke dalam mulutku. Oh, lihatlah, aku adalah chef. Bravo, Nicole. Oh, luar biasa. Serahkan saja pada si kecil. Bagaimana cara blender ini bekerja? Aku tidak mengerti sama sekali. Lebih baik gunakan cara yang sudah bisa saya lakukan. Nice. Dan pukul. Pukul terus. Sekarang, tuangkan susu segar dan blender untuk membuat smoothie-nya. Dan kemudian campurkan semuanya. Aduk lagi. Dan warnanya. Dan sedikit di atasnya. Itu terlihat sederhana. Kita perlu membuat sesuatu yang lebih menarik. Contohnya. Siapa yang matikan lampunya? Apakah kamu takut gelap? Oh, maafkan aku, Chef. Maafkan aku. Hah? Itu lucu sekali. Permisi, aku persembahkan kepada kalian resep shake yang sempurna. Es krim, susu, dan Oreo yang akan disajikan tepat dalam telur coklat. Kemudian akan aku taruh di atasnya bersama dengan krim dan coklatnya. Ini dia. Kemudian sedikit hiasan di atasnya. Voila.
Come on. Wow, ini enak sekali. Smoothie ini terlihat luar biasa. Sepertinya kamu harus mengklik untuk membuatnya. Wah. Ayo kita lihat. Oh, ini sangat keren. Apapun untukmu, cantik. Aku tidak terlalu suka koktail ini. Ada mini juga di atasnya. Tidak. Terima kasih. Oh no. Sayang sekali. Wow. Ini benar-benar luar biasa. Ini sangat enak. Terima kasih. Awesome. Telurnya juga sangat enak. Dan pemenangnya adalah chef pemenangnya. Terima kasih untuk semuanya. Masak. Nenek waktunya bangun. Si kecil sudah memikirkan apa yang ingin dia makan. Dan dia meminta segunung pancake panas. Tidak masalah, nenek bangun. Kita harus buat pancake. Nenek dan juru masak menguleni adonan dengan cepat sehingga tidak ada yang menyadarinya. Dan sekarang mereka membuat pancake. Kelihatannya lezat, tapi aku bisa melakukan yang lebih baik. Itulah yang aku dapatkan. Aku akan menambahkan pewarna makanan dan pancake akan menjadi warna yang berbeda-beda. Andi memutuskan untuk memberikan sesuatu yang istimewa kepada adiknya. Lihat betapa banyak adonan berwarna yang dibuatnya. Dan sekarang ia akan mengubahnya menjadi pelangi. Aku akan mendapatkan marshmallow di atasnya dan akan menaruh taburan berwarna. Kau sangat ceroboh, Andi, dan memang pancake paling enak dimakan dengan sirup dan irisan mentega sedikit. Ini adalah resep nenek yang sederhana namun telah diuji coba. Pancake sirup maple, tidak ada yang terkejut tentang hal itu. Berikut ini sebagian pancake dari seorang profesional. Aku akan membutuhkan telur yang satu ini. Resep ini di telurnya harus direbus. Selama direbus, kita akan menyiapkan bahan-bahan ham, sayur, dan di dalam pancake-nya. Setelah itu, sudah matang telurnya dan kita taruh di atas pancake-nya. Cantik, lezat, dan sangat sehat. Inilah saatnya bagi gadis kecil untuk menilai upaya para kontestan dalam tantangan. Pancake mana yang paling disukainya? Pertama, pancake pelangi Andi. Mereka lezat. Sekarang kita coba pancake nenek. Mereka terlihat sederhana namun sangat lezat. Pancake koki terlihat tidak biasa, tapi kuning telur mentah dan telur rebus itu menjijikan ternyata. Si kecil tidak menyukainya. Dan pemenangnya ini jatuh pada pancake pelangi Andi. Yeay, aku menang. Biarkan aku memperbaikinya. Hei nenek, jangan sentuh dengan tanganmu. Perhatian, anak itu ingin makan steak yang berair. Tidak masalah, nenek bisa melakukannya. Apa kamu yakin? Tepat sekali, aku juga bisa. Ini dia, ambil dan goreng. Tidak ada yang rumit. Bagaimana kamu bisa menggoreng steak tanpa minyak? Kamu harus mengolesi wajannya dengan panggang yang baik. Iya, menambahkan minyak, betul. Andi, kamu tidak perlu menambahkan begitu banyak minyak. Tentu saja harus mencoba masukkan minyak ke dalam wajan, bukan menuangkannya. Sekarang masukkan sepotong daging ke dalam wajan sampai dia kecoklatan. Oh betul, itu luar biasa. Terkesan, kamu bertaruh, hanya aku yang bisa melakukannya sendiri. Tentu saja bisa, Andi. Yang penting jangan sampai kehilangan penggorengan. Kalian tidak melewatkannya. Hei anak muda, lihat dan pelajari. Ngomong-ngomong, steakku hampir matang. Medium rare yang sempurna. Sekarang bisa membubuhinya. Lemparan yang bagus. Sebentar, nenek, lihat aku akan melemparnya juga seperti koki sungguhan. Aduh. Oh tidak, dia jatuh ke lantai. Ya, rambut dan kotoran yang terkumpul. Semuanya juga mentah dan kurang matang. Yuh. Tidak, kamu tidak dapat menyajikan hidangan seperti itu. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan menaruh lebih banyak saus tomat di atasnya. Dia akan menutupi ketidaksempurnaannya. Itu saja. Baunya enak. Terima kasih, Mia. Steakku benar-benar lezat. Aku hanya perlu menambahkan beberapa tangkai rosemary sebagai hiasan. Dan inikah yang kau sebut garnish, Nek? Aku tahu sesuatu yang lebih baik. Betul sekali. Mia tahu rahasia steak emas ala Salt Bay yang terkenal. Ini akan menjadi steak emas yang sungguhnya seperti restoran termahal. Daging harus dipotong dengan pisau tajam. Baiklah, selesai. Begitulah adanya. Selesai, sekarang kita bisa menyajikan. Makanan akhirnya dicicipi. Daging dan saus tomat tidak membuat bayi nafsu makan. Lihat dia, kamu bisa melihat rambut dan kotoran. Steak emas itu ingin tahu bagaimana rasanya bagi si kecil.
Kelihatannya lezat tapi tidak mengesankan. Steak nenek berbau lezat. Dan yang terpenting, si kecil sepertinya menyukainya. Sederhana, rapi, tetapi lezat. Steak nenek tidak diragukan lagi. Nenek menang, yeay. Waktunya untuk pencuci mulut. Dan si kecil ingin makan es krim. Aku tahu resep serupa. Ini es krim, tentu saja nenek tahu. Ini tidak rumit. Baiklah, apa yang ada dalam resep? Aha, kamu harus memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Indah sekali, aku akan memotongnya dengan cepat. Seperti ini. Mudah sekali aku akan memotong es krim. Keren. Hati-hati dengan pisaumu anak muda. Jangan melempar makanan di sekitar dapur. Aku terbawa suasana. Itulah yang terjadi apabila suatu pekerjaan dipercayakan kepada amatir. Sementara itu aku menyiapkan segalanya. Yang tersisa hanyalah melengkapi semuanya dengan porsi yang bagus. Hasilnya sempurna menghiasi es krim dengan kulit lemon. Rasa asam lemon sangat cocok dengan manisnya es krim. Daun mint dan puncak dari layanan adalah es krim. Beginilah cara es krim disajikan di restoran terbaik. Voila. Oh my god. Lihat itu luar biasa sekali. Wow, keren. Nenek dulu juga bisa melakukannya. Mengiris dan menggulung. Ada sesuatu yang tidak bekerja. Es krimnya tidak lengket. Oke, aku akan menghiasinya. Dan dengan sirup coklat seperti di restoran mahal. Aku juga hampir selesai. Sekarang aku akan menaruhnya dalam mangkok dan menghiasinya dengan krim kocok. Oh, krim kocok ini enak sekali. Jadi kita buat lebih banyak. Dan sekarang kita masukkan permen Skittles pelangi. Sedotan gula kecantikan, dan biskuit Oreo. Wow, nenek, mau kamu mengizinkanku? Tidak, terima kasih. Sekarang aku menuangkan sirup coklat di atasnya. Oh, itu gula yang sangat banyak. Ah iya, begitu banyak gula. Mari kita lihat es krim mana yang paling disukai si anak. Es krim warna-warni, sang kakak sangat indah. Tapi fantastis, sang koki lebih membuat garis ini takjub. Oh, kulit lemonnya terlalu asam. Dia tidak ingin mencicipinya. Potongan es krim dalam sirup coklat. Penampilannya tidak menggugah selera, tapi rasanya tidak ada yang luar biasa. Akhirnya kamu bisa mencicipi es krim saudaramu. Krim kocok, pipa gula, Skittles, dan wow, kombinasi yang sangat lezat. Pemenangnya sudah ditetapkan. Ya, aku tahu. Nenek, peluk aku. Oke, Doki. Nenek, itu lezat. Berkonsentrasi semua, mari kita lanjutkan kompetisi masak. Permintaan gadis berikutnya adalah croissant. Orang Prancis suka makan croissant dengan kopi untuk sarapan. Oke, nenek tahu ada adonan croissant yang enak. Yang tersisanya masukkannya ke dalam oven dan menunggunya. Aku juga bisa melakukannya. 1, lalu 2, dan oven. Apakah aku baik-baik saja? Bagus sekali keponakan. Aku tidak menyukai adonan beku. Tidakkah sulit membuatnya sendiri? Ngomong-ngomong, koki kami Mia telah bekerja di restoran terbaik di Prancis dan mengetahui resep tertua untuk croissant. Resep ini digunakan untuk memasak bagi Louis, Pak Raja Prancis sendiri. Atau lebih tepatnya, semua Louis yang pernah menjadi Raja Prancis. Kakak, Andi, dan nenek menyaksikan dengan takjub sang juru masak melakukan tugasnya. Dengan ketangkasan yang luar biasa, ia menguleni adonan, melapisinya, dan memilihnya menjadi croissant. Aku tidak akan melakukannya dengan baik. Aku punya ide. Masukkan Nutella saja ke croissant. Ya, pasta hazelnut coklat favoritku. Enak sekali. Kenapa kamu melakukan itu? Oh, saatnya mengeluarkan croissant. Betapa indahnya croissant yang merah yang kubuat. Oh, Andi. Oh, lihat. Andy itu kebakar. Oh, tidak lagi. Laki-laki begitu berbawa suasana dengan Nutella sehingga dia membakar croissantnya. Ya, selai kacang coklat benar-benar enak. Tapi bagaimana kamu bisa membuat croissant hitam? Jangan merasa tidak enak, keponakan kamu masih bagus. Ya, croissant sudah masak. Inilah saatnya menyajikan potongan yang bersih dan kamu menuangkan krim buatan sendiri. Tambahkan stroberi dan taburi hidangan dengan gula halus. Semuanya sudah siap, kita bisa mencobanya. Croissant saudara yang gosong terlihatnya mengerikan. Ya, kamu tidak boleh mencobanya. Sungguh luar biasa croissantnya nenek. Lezat, manis, dan sangat nikmat. Wow, betul. Ini juga ada stroberi, krim manis, dan pastry shortbread. Buatan dari koki dari resep asli. Dia sangat suka. Dan inilah pemenangnya koki. Terima kasih. Teman-teman.
Pertama-tama, aku mau kentang goreng. Tentu saja. Itu sangat mudah. Aku juga akan memasaknya. Pertama-tama, aku butuh kentang. Aku rasa ini sempurna. Dan aku punya alat untuk mengupas sayuran. Lihat ini. Dan kamu tidak perlu mengotori tanganmu. Kemudian kita bisa memotongnya. Wah, ini sempurna. Wow. Cool. Oh, nenek tidak punya alat. Tapi nenek bisa mengandalkan ini. Makan kentang goreng itu berbahaya. Jadi lebih baik aku memasak suguhan sayur manis untuk cucu kesayanganku. Ini sangat segar dan harum. Jadi aku yakin dia akan menyukainya. Oh, Jaga diri. oh, Wednesday bereksperimen dengan makanan lagi. Cool. Jangan panik. Aku hanya mengupas kentang dengan cara yang aku tahu. Cepat dan menyenangkan. Bukankah itu berbahaya? Oh, lebih baik melakukan dengan hati-hati agar tidak melukai jari-jarimu. Oh, Enid, bisakah meminjam alatmu? Aku butuh memotong bagian tengah ini. Sekarang, Cool. kita akan membuat logo di sini. Lihat betapa cantiknya. Kita masukkan sayurannya di sini. Oh, Wednesday. Aku hampir selesai dengan kentangku. Wednesday, kamu tidak perlu menggunakan itu. Aku selesai. Sekarang, aku hanya butuhkan warna yang sangat sesuai. Kita tambahkan warna hitam di sini. Dan kita taruh mantranya. Kentang akan berubah jadi hitam. Dan kentangku terlihat seperti sedang mengadakan pesta di wajan. Wow! Sekarang aku menambahkan warna-warni di atas kentangnya. Aku akan dapat kentang yang sangat cantik. Lucu bukan? Sekarang tambahkan saus tomat. Dan ini sangat cantik. Oh, cantik sekali. Oh, Wednesday, kentangmu seperti gosong. Bagaimana menurutmu? Kemudian aku akan membangun kastil Dracula hitam dari itu. Ini akan jadi sangat indah. Menakjubkan. Oh, menarik. Terima kasih. Dan inilah saus tomat merah darah. Tidak perlu tepuk tangan. Selamat menikmati. Wow, aku ingin yang pelangi. Dia sangat cantik. Semoga rasanya juga enak. Aku sangat menyukainya. Lihat lidahku jadi warna-warni. Aku sangat menyukainya. Selanjutnya. Okay. Apa ya ini? Ini tentu saja wortel. Lumayan. Wah, selanjutnya ada kastel kentang goreng. Aku belum pernah lihat yang seperti ini sebelumnya. Ini fantastis. Aku akan memakannya dengan senang hati. Ini luar biasa. Dan tentu saja ini sangat lezat. Menangnya Wednesday. Tentu saja. Berhentikan. Tolong buatkan aku burger. Tentu saja, sayangku. Oke. Tugas yang menarik. Roti biasa membosankan. Lebih baik mengambil yang hitam cerah dan membuat burger jadi monster. Kita potong setengah, ditambahkan sayur di atasnya, dan tambahkan saus tomat. Saus tomat ini seperti darah.
Tentu saja, ini hanya saus tomat. Sekarang kita tuangkan di atas roti. Dan kemudian kita tambahkan daging. Daging ini masih beku. Aku tahu, aku harus memasaknya terlebih dahulu. Aku akan menggunakan dinamit untuk menghangatkannya. Sekarang ada di sini. Wednesday, kenapa kau menyeramkan? Maaf, tapi aku harus memasak irisan dagingnya. Ya, selesai. Dan sekarang aku akan membuat gigi dari keju. Sempurna. Dan jangan lupakan cabai. Ini akan membuat telinga yang bagus. Tangan. Thanks. Ini dia cakar ayamnya. Terima kasih, burgerku sudah siap. Wow. Apa yang harus kubuat ya? Terima kasih, Nenek. Tapi ini menjijikan. Aku tidak mau menggunakannya. Baik-baik kok, Nenek. Aku punya ide. Aku akan menggunakan marshmallow. Pertama, aku akan memanggangnya dulu. Dia akan jadi besar. Oh my. Lihat betapa cantiknya dia sekarang. Masih panas. Terima kasih, Nenek, atas dukungannya. Aku juga sayang sama kamu. Sekarang kita potong ini jadi 2 bagian. Sekarang kita tambahkan Nutella berwarna pink ini. Rasanya stroberi, lezat sekali. Dan selanjutnya ada coklat biru. Ini sangat sempurna. Mulutku sudah melidah. Kita tambahkan permen di sini. Dan tentu saja roti kedua. Dan kita tambah hiasan Skittles di atasnya. Kita tambahkan hiasan lainnya. Apakah kamu menyukainya? Lucu sekali. Cantiknya. Ini jadi sempurna. Cool. Baiklah, aku akan melanjutkannya. Akan gunakan daging ini. Mari kita goreng dagingnya. Kemudian kita tambahkan mayones. Kita taruh di atas roti seperti ini. Tambahkan sayur, tomat. Ini segar sekali. Dan tentu saja dagingnya. Ini sangat cantik. Dan kemudian keju, saus tomat. Ini pasti sangat lezat. Burgerku sudah siap. Aku akan taruhnya di dalam kotak. Ini jadi sempurna. Monster apa ini? Apa dia menggigit? Tidak. Aku tidak akan makan burger yang menakutkan ini. Aku lebih baik menikmati burger manis dari Enid. Wow, bagus sekali. Aku sangat menyukainya. Sempurna. Selanjutnya, hanya Nenek yang bisa membuatku apa yang aku minta. Ini lezat sekali. Nenek pemenangnya. Ya, tentu saja. Dan sekarang, tolong buatkan aku milkshake. Tentu saja. Pasti akan kusiapkan. Siap. Aku akan membuat yang terbaik. Aku punya blender seperti ini. Dan aku akan menuangkan susu di dalamnya. Kita tuangkan ke dalamnya.
Kita tambahkan es krim di sini. Ini keras sekali. Aduh. Maaf. Ada kotor sedikit. Tapi, tidak apa-apa. Tidak ada yang tahu juga. Sempurna. Sekarang kita tutup dan aduk semuanya. Sekarang kita taruh permen di sini. Kita butuh permen yang cantik. Dan... oh iya. Aku membutuhkan sebuah bantuan untuk menempelkan permennya. Kita taruh semuanya dan tuangkan susunya di sini. Ini lezat sekali. Nenek. Oke, aku tidak akan memakannya. Sekarang kita aduk semuanya. Kita aduk semua. Dan tambahkan krim kocok. Ini tentu saja lezat sekali. Mari kita tambahkan kuping di sini. Aku akan sangat menyukainya. Selesai. Terima kasih, Nenek. Let's go. Tentu saja. Aku akan membuat milkshake buatanku. Kita butuh susu dan es krim coklat. Kemudian ada coklat batangan. Cucuku pasti akan menyukainya. Dan kalian siap? Aku akan mengaduknya semua. Aku lelah. Nenek yang malang. Senang, Nenek. Aku punya blender untukmu. Kau bisa menggunakannya. Terima kasih, sayangku. Kita perlu memasukkan semuanya ke dalam. Kita tuangkan semua. Dan kita hancurkan semua. Selesai. Semua sudah teraduk rata. Di mana krim kocoknya? Boleh aku minta? Lihat itu, lihat itu. Lebih baik. Kita tambahkan krim kocoknya di sini. Dan parutan coklat di atasnya. Ini sangat cantik sekarang. Dan aku lebih suka es krim pistachio berwarna hijau. Lihat ini. Aku tidak membutuhkan blender. Karena aku punya sendiri. Ini dia. Aku bisa gunakan pengaduk ini. Kita aduk semuanya. Kita tambahkan sirup stroberi di atasnya. Ini akan jadi sempurna. Tangan, ambilkan aku krim kocok. Ini lezat sekali. Geli. Aduh, geli. Aku nggak bisa tahan. Aduh, geli. Terima kasih, tangan. Ini kita tambahkan krim kocoknya. Lalu tambahkan pewarna ungu dan matai selai merah. Oke, ini jadi selesai. Dan tambahkan hiasan lainnya. Dan selesai. Wow, ini lucu sekali. Wah, ini enak sekali. Ada permennya juga. Ini sangat lezat. Wah, permennya ada stroberinya di dalamnya. Jangan khawatir. Aku tahu ini ada unicorn di sini. Enak. Aku suka sekali. Bentar, apa di mulutku? Rambut siapa ini? Ini menjerikan. Aku tidak bisa minum seperti itu. Sekarang buatan nenek. Enak. Yang mana ya? Nenek, kamu penangnya.
kasih.